Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Pasti ya adik-adik. Semua kita penuh sukacita. Karena apa? Karena berkat Tuhan telah tercurah buat kita lewat kesehatan buat kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama. Adik-adik, dalam ibadah kita saat ini akan dilayani oleh kakak pengkhotbah kita, yaitu kakak Dewi Butar-Butar. Saya sendiri sebagai MC, kakak Evelyn Simanjuntak. Lalu kakak kita yang untuk sinyal adalah kakak Purnama Saragi. Yang kedua adalah kakak Imelda Purba. Lalu untuk pemusik kita adalah Bapak Sintua Jadwilson Purba, serta kameramen kita adalah abang kita, yaitu Abang Reski Saragi. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita hari ini yaitu bertemakan Ananias dan Safira, dengan judulnya adalah Jujur dengan Berkat yang Tuhan Berikan. Jujur dengan berkat yang Tuhan berikan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah harinya Tuhan, yang mana kita harus bersukacita. Karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan selalu mengalir bagi kita semua. Mari adik-adik kita nyatakan berkat Tuhan yang telah kita terima hingga saat ini lewat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri ya adik-adik, dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu kita bahwasanya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini
lebih sayang kepada Tuhan. Mari jalani hidup kita dengan takut akan Tuhan supaya kita dapat bertambah-tambah menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi kita semua, guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu, teman-temanmu, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya. Itulah teman-teman kita yang berulang tahun hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Kita mau memberi hati kita untuk mengikuti ibadah ini dengan tenang, tidak ada yang ribut, tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang bercerita-cerita, tetapi tetap tenang, duduk, dan mari kita ikuti ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita sujud di hadapan Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kami persembahkan, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan
Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, yaitu ibadah online kami. Kiranya Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami di dalam memulai, pertengahan, hingga mengakhiri ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini dapat menjadi ibadah yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kegiatan kami, di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bekerja atas diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak disucikan di hadapan-Mu lewat ibadah kami. Terima dan sempurnakan doa kami Bapa, yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan titah yang dibawakan oleh teman kita, mari kita puji Tuhan lewat pujian kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tetap tidak pernah beranjak dari kita. Angkat pujian kita. Tita pasiahon, ulang hora menaksihon atana sotongon marimbak hasoman jolma. Bahasa Indonesia. Tita ke-9, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mau mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita, yang mana ayat hafalannya menyatakan bahwa kita harus tetap setia, setia, setia
ayat 10a. Barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, ia akan juga setia kepada perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, ia akan juga setia kepada perkara-perkara yang besar. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang dikutip dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mari adik-adik kita sambut firman Tuhan lewat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Ya, puji Tuhan, adik-adik di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Derni. Tadi kita telah bernyanyi bersukacita, memuji dengan puji-pujian kita kepada Tuhan.
adik-adik kita telah mendengarkan titah dan sudah menghafal ayat hafalan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya ya? Nah, sekarang mari persiapkan hati, persiapkan pikiran, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik kami. Tuhan, tadi kami telah bersukacita dengan lagu puji-pujian kami. Saat ini kami Tuhan rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, agar kami menjadi anak Tuhan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Tuhan, inilah kami, urapilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah dapat adik-adik? Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama. Ananias dan Sapira. Ada seorang yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah Ananias dan Sapira. Sesuai judul besar Nats firman Tuhan hari ini juga berjudul Ananias dan Sapira. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah Ananias dan Sapira itu?
Ananias dan Safira itu adalah sepasang suami istri, anggota dan jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka adalah orang baik. Mereka mengikuti kebiasaan jemaat mula-mula zaman itu. Mereka suka memberi, suka membagi harta miliknya kepada orang-orang miskin dan jemaat pada zaman itu. Namun, mengapa mereka dikatakan pendusta atau pembohong, adik-adik? Ternyata mereka mempunyai motivasi yang salah dalam penjualan sebidang tanah mereka. Mereka mengakui seluruhnya mereka berikan, mereka persembahkan. Dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian penjualan tanahnya dan sebagian lagi membawa dan meletakkan di kaki rasul-rasul. Lalu Petrus berkata dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Ananias, mengapa engkau mau dikuasai iblis? Mengapa engkau merencanakan hal itu? Bukankah sebelum engkau menjual tanahmu itu adalah kepunyaanmu? Dan sesudah kamu jual, itu juga dalam kuasamu. Petrus berkata kembali, mengapa engkau melakukan hal itu? Engkau tidak berdusta kepada manusia, tapi engkau berdusta kepada Allah. Dengan kehebatan kuasa Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar perkataan Petrus, rebahlah Ananias dan putuslah ia. Beberapa jam kemudian, masuklah Safira, istri Ananias. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada suaminya. Safira, istri dari Ananias, ditanya oleh Petrus, Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah kamu menjual tanah itu? Safira menjawab, ya, betul, dengan harga sekian. Dia juga ikut berdusta seperti suaminya. Lalu Petrus berkata, Safira, mengapakah kalian berdua bersepakat mendustai roh Tuhan? Tidakkah engkau tahu orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di pintu dan akan mengusung engkau juga keluar? Dengan kuasa Tuhan, Safira seketika itu juga rebah dan putuslah nyawa. Sungguh luar biasa ya adik, kuasa dan kehebatan Tuhan Yesus. Dengan kebohongan besar yang mereka lakukan, Ananias dan Safira langsung jelas mati dihukum Tuhan. Nah adik-adik, kakak punya cerita yang berjudul Pendusta dan Ganjarannya. Dengarkan ya adik-adik. Ada seorang anak sekolah minggu bernama Kejero. Kejero tadinya adalah seorang anak sekolah minggu yang baik, rajin, hormat, sopan, dan nurut kepada orang tua. Kejero rajin membaca, rajin belajar. Kebiasaan Kejero bila dia belajar atau membaca buku, dia di dalam kamar dengan menutup pintu.
hingga dia mendapat nilai-nilai yang bagus dalam pelajarannya di sekolah. Suatu ketika Kejero singgah di sebuah toko buku. Kejero sangat suka bila ke toko buku. Saat di toko buku, Kejero melihat-lihat buku. Berbagai buku banyak di sana. Dia tertarik dengan satu buku. Lalu dia mendekati buku itu. Dia sangat penasaran. Lalu mengambil buku itu, membuka buku itu dan membaca. Buku itu adalah buku cerita. Singkat cerita adik-adik, sejak saat itu Kejero asik dengan membaca buku cerita. Hari demi hari Kejero ketagihan membaca buku cerita. Berbagai buku cerita dia baca. Dia mempunyai banyak koleksi buku cerita. Memang adik-adik, membaca buku cerita adalah hal yang baik. Namun Kejero membaca buku cerita hingga lupa, lalai dalam pelajarannya. Kadang Kejero bila membaca buku cerita menyelipkan di dalam buku pelajaran. Bila mama papanya datang memperhatikan dan berkata, "Kejero, sedang apa nak? Sudah belajar nak?" Dengan mantap Kejero bilang, "Sudah ma, sudah pak." Kejero tidak menyadari dia telah berdusta kepada orang tuanya. Kejero tidak menyadari orang tuanya telah dia bohong. Dan Kejero tidak menyadari Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Hari demi hari Kejero asik membaca buku cerita. Tibalah saatnya Kejero mengikuti ujian naik kelas. Setelah selesai ujian naik kelas, tibalah pembagian rapot. Di dalam pengambilan rapot di sekolah Kejero, harus orang tua atau wali yang mengambil ke sekolah. Orang tua Kejero pergi ke sekolah dan menerima rapotnya. Orang tua Kejero membuka rapot Kejero. Saat itu orang tua Kejero sangat terkejut dan kaget. Kenapa adik-adik? Kejero mendapat nilai yang rata-rata merah. Orang tua Kejero sangat kecewa dan merasa gagal mendidik Kejero. Demikian juga guru-guru dan teman-temannya bertanya-tanya tentang hal itu. Setiba di rumah, orang tua Kejero membicarakan hal itu. Dengan rasa kecewa dan rasa gagal mendidik Kejero, bertanya kepada Kejero, "Nah, Kejero, mengapa nilaimu begitu menurun drastis? Kenapa nak?" Lalu Kejero menangis, sedih, dan mengakui semua apa yang telah dilakukan selama ini. Dia berkata, "Maafkan ma, maafkan pak, Kejero selama ini berbohong kepada mama papa. Kejero selama ini asik membaca buku cerita hingga lupa untuk belajar. Maafkan Kejero ya mama, maafkan Kejero ya mama. Karena Kejero tidak akan mengulanginya kembali." Lalu orang tua Kejero memaafkannya dan menasehatinya. "Nakku Kejero, itulah ganjaran apa yang kamu lakukan selama ini. Walaupun mama papa tidak tahu apa yang kamu lakukan, walaupun kamu telah berdusta, tapi ingat,
ada Tuhan yang melihat. Kamu tidak merugikan kamu sendiri, tapi kamu juga merugikan dan menyakiti hati mama. Mama memaafkanmu, dan jangan ulang lagi ya nak. Lalu Pajero memeluk mama papanya dan tak mengulangnya lagi. Dan begitu juga adik-adik kami yang di rumah. Apalagi sekarang masih ada sistem proses belajar mengajar secara daring. Kita harus memegang laptop, harus memegang HP. Jika ada PR atau tugas dari sekolah, mari adik-adik kerjakan. Jangan nanti megang HP, ditanya mamanya lagi ngapain nak? Lagi belajar ma, padahal lagi main game, lagi main TikTok, dan lagi nonton YouTube yang bukan pelajarannya. Jangan ya adik-adik, karena ingat, Tuhan tidak senang melihat anak yang suka membohong. Kenapa? Bohong itu dosa. Dosa adalah suatu hal yang sangat dibenci Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun Tuhan Yesus sangat benci dengan dosa, namun kasih Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi. Jika kita mempunyai kesalahan, kita dapat datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Jika kita punya kesalahan atau kebohongan, kita bisa jujur mengakuinya dan tidak mengulang kembali. Tuhan pasti mengampuni. Bukan hanya mengampuni adik-adik, Tuhan memulihkan kita dan lebih tetap menyayangi kita. Nah adik-adik, jika kemarin adik-adik pernah melakukan kesalahan atau kebohongan kecil seperti punya roti karena pelit, disembunyikan, katakan habis. Jangan ya adik-adik. Dan seperti kebohongan besar yang dilakukan Ananias dan Safira, Tuhan jelas langsung menghukum mereka dengan memutus nyawanya. Ya adik-adik, apapun yang kita lakukan, ingat, mata Tuhan melihat apa yang baik, apa yang jahat. Nah adik-adik, kakak punya lagu, pasti adik-adik tahu lagunya ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Mata Tuhan melihat. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan, apa yang baik, apa yang jahat, ingat, mata Tuhan melihat. Marilah kita melakukan perbuatan yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, Raja dari segala raja. Terima kasih untuk kebaktian hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi benih yang subur bagi hati kami semua, dan buah yang lebat untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan.
Kami tahu Tuhan, Tuhan senang jika kami menjadi anak yang jujur. Dengan kerendahan hati, kami memohon, pimpinlah kami dan ajarilah kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat adik-adik kami yang rindu mengikuti ibadah ini. Dan juga orang tua yang setia mendampingi dan mendukung anak-anak kami yang walaupun masih secara online belum tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik kami yang belum dapat mengikuti ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus tetaplah melawat mereka. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang berbahagia berulang tahun saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap mengurapi dan mengiringi setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan berdoa dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik kumpulkan di rumah akan diberikan kepada orang tua, dan orang tua akan menyerahkan kepada pengurus sektor, dan pengurus sektor akan menyerahkan atau menyetorkan kepada pengurus jemaat. Baiklah adik-adik, firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk mengumpulkan persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Adik-adik, marilah kita kumpulkan persembahan kita. Sembari mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian kita dengan nyanyian sukacita kita. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Ya adik-adik, dengan penuh sukacita, penuh kehadiran kami, kita bersatu menyerahkan persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan di sepanjang ibadah kami ini. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, secara khusus bagi adik-adik kami yang di rumah. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan penopang di dalam kehidupan adik-adik kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan.
yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah